Pada pagi hari ini saya rindu kita sama-sama belajar. Masih tentang keluarga, kalau kita lihat di banner depan ada keluarga yang berkualitas. Bulan ini tentang keluarga yang berkualitas. Ya, minggu keempat kita akan sama-sama belajar tentang mesbah keluarga. Kalau dalam bahasa Inggris family altar. Apa itu family altar? Kita akan belajar, tapi saya menemukan satu kalimat yang cukup baik. Bahasa Inggrisnya, a family altar can alter a family. Bahasa Indonesianya, mesbah keluarga dapat mengubah keluarga. Mengubah seperti apa? Mungkin tadinya hubungan kita renggang, mungkin banyak permasalahan mungkin sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri atau anak-anak. Tuhan mau pakai mesbah keluarga supaya kehidupan kita makin diubahkan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita langsung lihat saja, apa sih sebenarnya mesbah keluarga? Mesbah keluarga adalah sebuah persekutuan antara Allah dan seluruh anggota keluarga, di mana seluruh anggota keluarga memuji, menyembah, dan mengucap syukur pada Allah untuk kebaikannya. Itu satu arah dari kita, anggota keluarga, suami, istri, bapak, ibu, anak-anak, ke Allah, vertikal, naik ke atas. Tapi juga di mana Allah hadir untuk menyampaikan isi hatinya melalui firman Tuhan pada seluruh anggota keluarga. Jadi ada panah ke atas tadi, kita ke Allah, ada juga dari Allah ke kita, lewat firman Tuhan yang kita baca. Jadi kalau lihat ini seperti apa sih sebenarnya? Ini. Jadi mesbah keluarga itu hubungan timbal balik antara Allah dan seluruh anggota keluarga. Tapi ada satu yang saya mau ungkapkan di sini, bahwa di mesbah keluarga juga ada hubungan timbal balik antara anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anak. Kenapa? Di bagian akhir biasa mesbah keluarga ada apa? Ada sesi yang kita sharing, kita berbagi. Di situ kita sama-sama bisa apa? Mungkin ada permasalahan, kita bisa saling mendoakan, saling mengaku dosa. Kita akan belajar di slide-slide berikutnya. Tapi ini menyambung dengan apa yang kita sama-sama belajar minggu lalu ketika Pak Joni Maktitale bicara tentang keluarga yang sehat. Dia menggunakan kata kunci apa? Saling. Kita lihat minggu lalu sedikit materi ini saya coba ulang. Keluarga yang berhasil minggu lalu disampaikan begini. Konflik tidak akan selesai dengan baik jika diselesaikan hanya sepihak. Masalah kita di keluarga tidak bisa diselesaikan oleh ayah saja, atau ibu saja, atau anak-anak saja. Mesti sama-sama. Makanya kita sama-sama hari ini belajar apa? Mesbah keluarga. Kedewasaan rohani tidak bisa dilakukan sendirian. Nggak bisa ayah sendiri yang hidup benar, ibu dan anak-anak nggak bisa. Semuanya harus bersama-sama. Keharmonisan dan kebahagiaan tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu ada yang kata saling. Minggu lalu kita sama-sama belajar, kalau tidak ada kata saling, apa yang terjadi? 3 hal. Minggu lalu Pak Joni sampaikan banyak, saya sama angkat 3 hal. Keluarga terancam runtuh, keluarga kehilangan berkat unity, berkat kesatuan, pribadi tidak berbuah. Karena itu kita perlu belajar bagaimana kita membangun mesbah keluarga. Ada satu perbandingan di sini yang saya mau angkat buat Bapak Ibu sekalian lihat. Mesbah keluarga itu 2 orang atau lebih. Mungkin ada yang sudah menikah tapi belum punya anak, saya anggap 2, jadi suami dan istri. Jadi ayah, ibu dan anak, suami atau istri. Mesbah keluarga juga merupakan waktu bersama. Mesbah keluarga juga ada apa? Ada kerjasama, ada berbagi, ada bergiliran. Bergiliran seperti apa? Baca kitab, bergiliran doa, bergiliran membagikan cerita, unek-unek, keluh kesah, berkat. Beda dengan saat teduh. Saat teduh itu apa? Sendirian. Waktu benar-benar waktu pribadi. Di situ kalau saat teduh ada keintiman, dekat, erat dengan Tuhan. Yang jadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah saat teduh semua? Punya waktu saat teduh?
Ingat, mesbah keluarga tidak bisa menggantikan saat teduh. Nggak bisa. Tetap masing-masing kita pribadi perlu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Seorang suami, seorang ayah, atau seorang istri, ibu, ataupun anak-anak, mungkin bapak ibu ada masih muda, belum berkeluarga, saudara tetap butuh hubungan pribadi dengan Tuhan. Unek-unek segala masalah, masalah di sekolah, masalah di kampus, masalah di pekerjaan. Nggak semua bisa disampaikan dalam mesbah keluarga. Ada perlu langsung sampaikan ke Tuhan. Mungkin kalau kita taraf levelnya istilahnya dalam keluarga sudah bisa saling terbuka semua ya silakan. Tapi saya mau sampaikan, mesbah keluarga tidak bisa menggantikan saat teduh. Saya mau kasih lihat gambar ini. Boleh ditampilkan segitiganya. Di sisi kiri ada istri, di sisi kanan ada suami. Di sisi kanan ada Allah. Buat yang belum menikah, mari kita sama belajar. Ini kayak apa sih? Kayak matematika. Ya saya mau kasih gambarkan sedikit. Jadi kalau suami istri mungkin awalnya baru pernikahan, kita harus masing-masing, suami sendiri, istri sendiri harus bangun saat teduh. Kenapa? Saat teduh itu istilah seperti kita mendekat ke Allah. Dari S0 pindah ke S1, pindah ke S2, makin dekat dengan Allah. Itu apa? Gambaran kalau kita punya hubungan saat teduh yang baik. Ya normal saja kalau kadang kita dengan segala kesibukan, saat teduh kita bisa jatuh bangun, normal. Istri membangun saat teduh I0 menjadi I1, sesuai anak panah ya, I2. Kalau suami dan istri sama-sama naik ke atas, sama-sama punya hubungan dekat dengan Tuhan, jarak S2 dengan I2, S1 dan I1 makin dekat bukan? Beda kalau misalnya jomplang. Istri sangat dekat dengan Tuhan, punya saat teduh, selalu ikut ibadah, punya kelompok sel. Dia levelnya mana? Mungkin dia levelnya I2, tapi suaminya apa? Nggak punya hubungan saat teduh. Jarang berdoa. Suaminya mungkin di S0. Bayangin jarak S0 dengan I2, itu jauh sekali kan. Bagaimana kita mau bangun saat teduh? Bagaimana kita mau bangun mesbah keluarga kalau istilahnya ada jomplang seperti ini? Tapi saya mau sampaikan di sini, mesbah keluarga ketika kita, siapapun kita, apakah kita sebagai bapak, suami, apakah kita sebagai istri atau ibu, kita bisa melakukan inisiatif untuk membangun mesbah keluarga. Nanti saya kasihkan contoh bagaimana setiap anggota keluarga, apakah dia anak, apakah dia ibu ataukah dia bapak, dia bisa itu apa? Memulai mesbah keluarga, mendorong terjadi mesbah keluarga sehingga keluarga kita diubahkan. Jadi kita ada pertanyaan, mengapa sebuah keluarga tidak memiliki mesbah keluarga? Kita lihat. Poin pertama mengapa sebuah keluarga tidak memiliki mesbah keluarga adalah tidak memperhatikan kerohanian. Kita tahu selalu kalau kita berdoa berkat jasmani dan berkat rohani. Kita lihat contohnya dulu ya, kita lihat. Kejadian 12 ayat 7-8, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan lagi dan memanggil nama Tuhan. Dia pindah, dia bangun mesbah Tuhan. Artinya apa? Asal tahu saja Abraham ini bukan orang yang sembarangan. Dia orang yang kaya, kenapa? Mungkin dengan segala macam ternaknya. Tapi dengan dia punya kesibukan, dengan dia punya usaha, dia tetap memperhatikan apa? Membangun mesbah Tuhan. Mesbah Tuhan ini menggambarkan kerohanian. Mungkin saya mau sampaikan sini, mungkin pandemi yang kita alami 1 tahun lebih ini, alat Tuhan buat kita sadar bahwa sekeliling kita lihat bagaimana. Orang dengan gampang usia berapa saja bisa tiba-tiba dipanggil pulang Tuhan. Artinya apa? Semua yang kita punya, baju, pakaian, mobil, motor, apapun. Foto-foto yang kita tampilkan sosial media menampilkan kita bahagia, semua bisa hilang sekejap. Kenapa? Ketika ada satu titik virus masuk ke tubuh kita dan Tuhan panggil kita pulang. Artinya apa? Apa yang kekal? Apa yang kita bisa sampai Tuhan? Yang kita bawa cuma apa? Roh kita. Makanya di sini kita belajar memperhatikan kerohanian. Kalau tidak kita tidak memperhatikan kerohanian kita,
cenderung kita nggak pikir, mesbah keluarga apa itu? Poin pertama dari sebuah keluarga tidak punya memiliki mesbah adalah tidak memikirkan, tidak memperhatikan tentang kerohanian. Kita lihat poin kedua. Poin kedua adalah tidak mengambil inisiatif. Inisiatif. Jadi siapa yang mulai? Kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 10 ayat 2, saya baca langsung semuanya ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 2. Ia, Kornelius saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 24, dan pada hari berikutnya sampailah mereka, Petrus di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kornelius adalah seorang perwira Romawi, artinya bukan orang Yahudi. Dia merupakan salah satu orang non-Yahudi yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Kalau kita lihat sini, semua dimulai dari siapa? Mulai dari satu orang, seorang ayah yang bernama Kornelius. Kalau di dalam keluarga tidak ada yang mengambil inisiatif untuk membangun mesbah keluarga, jadinya seperti nanti kita lihat di kitab Hakim-Hakim. Tapi ini kita lihat contoh satu hal. Kornelius mau mengambil inisiatif, dia bangun, hidupnya saleh. Efeknya apa kita lihat? Bukan cuma keluarga sisi rumahnya, tapi ayat 24, sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Ayat 44 kita katakan, dia terima Roh Kudus. Ada inisiatif dari kepala keluarga. Kita lihat ayat berikutnya. Di 2 Timotius 1 ayat 5, mungkin Bapak Ibu sering baca, saya sampaikan segini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Timotius. Kenapa nggak disebut nama bapaknya? Karena bapaknya adalah seorang Yunani. Di sini kita bisa gambar bagaimana seorang ibu, seorang nenekmu Lois, ibu Eunike. Dia yang mengambil inisiatif apa? Membangun kerohanian keluarganya. Sehingga akhirnya lahirlah seorang anak yang namanya Timotius menjadi salah satu rasul. Membantu Paulus untuk menyebarkan Injil. Jadi saya mau sampaikan, inisiatif bisa seorang bapak, bisa juga seorang ibu. Bisa seorang suami yang memulai inisiatif membangun mesbah keluarga, bisa juga seorang istri. Tapi seorang anak juga bisa. Kita lihat. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-3 berkata begini. Naaman, panglima Raja Aram, seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, Nabi Elisa, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Seorang anak, bukan anak kandung lagi, anak perempuan, seorang budak, bisa mau berkat bagi keluarga Naaman. Naaman pun kalau di sini dilihat dia panglima Aram, orang kafir. Jadi siapapun di sini yang mungkin belum berkeluarga, statusnya masih seorang anak, Anda bisa juga mengambil inisiatif membangun mesbah keluarga. Ajak ayah, ibu, untuk apa? Untuk bangun mesbah keluarga. Nanti kita belajar apa kebaikannya. Kita lihat yang ketiga. Mengapa sebuah keluarga tidak punya mesbah? Karena tidak menyediakan waktu bersama. Yosua 24 ayat 15 berkata begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi perhatikan yang kalimat kuning. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini kita lihat komitmen dari apa? Dari Yosua. Dia menyediakan waktu buat keluarganya untuk mengadakan suatu ibadah. Yang kita pelajari apa? Mesbah keluarga, persekutuan. Kita lihat berikutnya, di Hakim 2 ayat 7. Ini beberapa pasal berikutnya kita tahu setelah Yosua itu Hakim-Hakim. Hakim 2 ayat 7 berkata begini. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Jadi Yosua mati, para tua-tua masih lebih hidup, masih ada ibadah. Dan yang telah melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel.
Tapi 3 ayat kemudian kita lihat. Hakim 2, 10 sampai 11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya meninggal, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Kontras sekali. Ini terjadi kenapa? Generasi berikutnya tidak mengalami ibadah. Ketika orang tua tidak menyediakan mesbah, tidak mengadakan mesbah keluarga, tidak membangun kerohanian anak-anaknya, terjadilah Hakim 2 ayat 10 sampai 11. Kalau Bapak Ibu baca tentang hakim-hakim, itu kelihatan bagaimana bangsa Israel naik turun. Dia mengalami berkat Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, Tuhan hukum lagi. Mereka diserang lagi, minta ampun lagi, Tuhan bela lagi. 7 kali naik turun. Kenapa? Karena mereka tidak membangun ibadah dengan Tuhan dengan konsisten. Kita lihat yang keempat. Mengapa sebuah keluarga tidak memiliki mesbah keluarga? Yang keempat adalah tidak memiliki hubungan harmonis. Ayat ini mungkin Bapak sering baca. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika seorang mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, lalu pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Saya mau sampaikan bahwa apa yang saya bagikan pada hari ini merupakan pengalaman pribadi. Kalau tidak ada hubungan harmonis dalam keluarga antara ayah, ibu, atau suami istri, susah mengadakan mesbah keluarga. Ayat ini katakan gitu. Pergi berdamailah dahulu dengan saudaramu. Kalau saudara dalam keluarga cekcok, susah bangun mesbah keluarga. Terus bagaimana kita melakukannya? Saya belajar dalam satu webinar lah sebetulnya, mengenai jembatan pemulihan. Ini ada di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya tidak bahas ini lebih detail, tapi gambarkan saja poin-poinnya. Yang pertama, dalam satu keluarga harus ada sehati sepikir. Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Maksudnya sehati sepikir apa? Kita versus masalah. Bukan aku versus kamu. Bukan suami versus istri, tapi suami dan istri versus masalah. Artinya kita harus selalu sepakat menghadapi segala sesuatu. Jangan terpecah. Fokus pada kelebihan, bukan pada kekurangan. Kekurangan istri kita jangan diungkit-ungkit, tapi angkatlah selalu kelebihannya. Fokus pada proses, jangan pada hasil. Ingat, ini keluarga, bukan perusahaan. Kalau perusahaan, bos minta apa? Hasilnya mesti bagus. Tapi dalam keluarga itu bisa jatuh bangun. Hargai prosesnya ketika anak kita, suami kita, istri kita sedang mengalami mencoba melakukan perubahan, dan harus naik turun kehidupannya. Kadang-kadang sesuai dengan kehendak Tuhan, kadang-kadang meninggalkan Tuhan. Hargai proses itu. Berikutnya, yang keempat, perjuangkan hak pasangan dan bukan kewajiban pasangan. Di pelajaran sekolah, lakukanlah kewajiban lu baru kamu boleh menuntut hak. Tapi dalam keluarga beda. Perjuangkan hak pasangan. Hak pasangan itu apa? Hak dicintai, hak diperhatikan. Walaupun mungkin dia belum melakukan apa-apa buat kita, kita lebih dulu inisiatif. Kita mengampuni, kita mengasihi, kita memberi. Itu artinya kita memperjuangkan hak dia. Kalau dia belum melakukan kewajiban dia, itu belakangan. Yang kelima, menurunkan harapan pada pasangan. Manusia nggak ada yang perfect. Kalau Bapak Ibu Saudara hidupnya perfeksionis, maaf. Keluarga adalah campuran atau gabungan antara suami istri, 2 orang yang berdosa. Yang Tuhan pulihkan untuk menjadi satu. Jadi jangan harap terlalu. Tapi selalu harapkan adanya perubahan dan perbaikan. Maka hargai proses. Dan yang keenam, menguatkan harapan pada Tuhan. Jika kita sudah tidak bisa bicara dengan pasangan, berbicara dengan Tuhan yang memberikan pasangan. Ini istilahnya kalimat terakhir. Kalau istilahnya dalam satu konflik nggak bisa selesai, datang pada Tuhan.
Tuhan yang akan ubahkan keduanya. Kenapa? Kalau konflik itu nggak bisa istilahnya satu datang satu doang, mesti dua-duanya datang. Tapi bisa juga kadang-kadang satu inisiatif datang. Kita minta maaf, kita memberikan maaf, kita memperhatikan. Walaupun mungkin dia anggap kita apa, enggak. Ingat, hargai proses. Jadi kalau dalam satu keluarga kadang-kadang terluka itu normal. Kenapa? Karena dua-duanya manusia berdosa. Tapi Tuhan mau pakai luka, perselisihan itu untuk kita apa? Semakin dikuatkan. Karena kita menghargai apa yang Tuhan berikan lewat pasangan kita. Kita lanjutkan balik. Mengapa sebuah keluarga tidak memiliki mesbah keluarga? Pertama, tidak memperhatikan kerohanian. Yang kedua, tidak mengambil inisiatif. Yang ketiga, tidak menyediakan waktu bersama. Keempat, tidak memiliki hubungan harmonis. Yang kelima, tidak meneruskan berkat korporat. Apa maksudnya berkat korporat? Berkat yang kita terima saat ibadah seperti ini. Baik online maupun onsite. Ayatnya kita lihat. Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini tentang jemaat mula-mula. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan dua kalimat ini. Pertama, berkumpul di dalam bait Allah. Seperti ini. Onsite ataupun online. Kalimat berikutnya, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Artinya apa? Ada urutannya gitu. Kalau kita udah terima berkat Tuhan, peneguhan Tuhan, pertolongan Tuhan lewat ibadah seperti ini, jangan simpan berkat itu. Itu berkat korporat yang kita terima sama-sama. Bawa itu ke keluarga. Bagaimana kita bisa sampaikan keluarga? Ya dalam mesbah keluarga itu. Kita sharingkan apa yang kita terima, apa yang Tuhan kuatkan dalam diri kita. Melalui ibadah-ibadah kita. Kita lanjut yang keenam. Yang keenam adalah mengapa sebuah keluarga tidak memiliki mesbah keluarga? Karena tidak menyadari kebaikan mesbah keluarga. Apa kebaikan dalam mesbah keluarga? Yang pertama, persekutuan. Matius 18 ayat 19-20 saya bacakan. Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa kebaikan dari mesbah keluarga? Yang pertama, ada persekutuan kita dengan Tuhan. Ada persekutuan kita dengan sesama kita. Dengan istri kita, dengan suami kita. Berkatnya langsung kita bisa lihat di hati ini. Tuhan hadir, doa kita dikabulkan. Itu kebaikan yang pertama, ada persekutuan. Kemudian yang kita lihat yang kedua. Kebaikan kedua dalam mesbah keluarga adalah pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah kita bisa lihat di Ulangan 6 ayat 6-7. Saya bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini adalah kata-kata Musa kepada angkatan bangsa Israel yang akan masuk ke negeri perjanjian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Di dalam mesbah keluarga ada apa? Pengenalan akan Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Istri mengenal Tuhan lewat apa? Kesaksian dari suaminya. Suami mengenal Tuhan dari apa? Dari sharing suaminya. Anak-anak mengenal Tuhan dari orang tuanya menyampaikan berkat-berkat yang mereka alami. Dikatakan dia tadi, di rumahmu, dalam perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan keluarga, misalnya jalan-jalan. Itu bisa kita pakai. Mesbah keluarga bukan cuma persekutuan sesaat doang, tapi hubungan timbal balik yang terus-menerus. Tadi saya sampaikan, saling. Saya ulang lagi yang kata Pak Joni katakan. Ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun. Artinya enggak harus kita adakan sembari duduk, bisa saja di tempat tidur sama-sama duduk. Mesbah keluarga bisa dilakukan seperti itu. Dan hasilnya adalah seluruh anggota keluarga kita bisa mengenal lebih Tuhan, mengenal lebih baik Tuhan. Apa kebaikan yang ketiga? Berkat yang ketiga adalah, kebaikan yang ketiga adalah berkat korporat. Perhatikan ini, tentang Nuh. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan.
Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Lihat pasal berikutnya, pasal 91. Enggak berapa lama setelah ayat itu. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Nuh dan anak-anaknya. Yang bangun mezbah siapa? Nuh. Yang dapat berkat siapa? Nuh dan anak-anaknya. Serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Di dalam mezbah keluarga ada berkat buat seluruh anggota keluarga. Berkat jasmani, berkat rohani. Yang saya pikir Bapak Ibu harus hitung satu persatu. Apa yang Tuhan udah berikan sepanjang hidup kita. Dari kita kecil, kita besar, membangun keluarga, punya anak. Itu bisa menjadi kita hitung bagaimana ada berkat dalam sebuah keluarga. Tentunya keluarga yang bangun mezbah keluarga dan keluarga yang mengandalkan Tuhan. Apa yang keempat? Apakah kebaikan dalam mezbah keluarga yang keempat? Puasa, doa, dan pujian bersama. Jangan remehkan pujian yang cuma 1-2 pujian dalam mezbah keluarga. Kita lihat kisah Paulus dan Silas. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya mau sampaikan di sini. Kisah ini adalah bagaimana Paulus dan Silas itu apa? Dipenjarakan. Dipenjarakan kenapa? Karena dia mengabarkan Injil. Mengabarkan berita keselamatan. Efeknya apa? Mereka harus dipenjara. Ketika dipenjara apa yang dilakukan? Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ayat 26 dikatakan, gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah, terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu. Artinya apa? Ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan pujian dalam mezbah keluarga, walaupun mungkin dengan kondisi istilahnya, ya dengan pakaian santai, tidak terlalu formal, Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kuasanya. Kisah Rasul merupakan kisah, istilahnya pengalaman dari orang-orang jemaat mula-mula, bagaimana dia dapat berkat Tuhan, bagaimana dia mengalami kuasa Tuhan. Kita adalah gereja Pantekosta yang beranggap, yang memikirkan bahwa pengalaman yang ada di kisah Rasul kita bisa alami juga saat ini. Asal apa? Asal kita mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus yang bertata dalam kehidupan kita. Yang kelima, apakah kebaikan dari mezbah keluarga? Yang kelima adalah berbagi cerita, pengalaman, keluh kesah, unek-unek. Istilahnya apa? Sharing. Ini yang bagian terakhir. Yang mungkin kadang-kadang mungkin lebih panjang dari yang pada 1 sampai 4. Kenapa? Kalau semua anggota ada cerita, ada sedikit bercanda atau apa, mungkin bisa panjang. Tapi apa yang kita bisa lihat, Amsal 27 ayat 17 berkata begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Maksudnya orang menajamkan sesamanya ketika kita bicara. Dalam keluarga mungkin ada ide, oh kita akhir tahun ini mau jalan-jalan. Oh tapi PPKM 3 jadi gak boleh masuk ke dalam satu hotel atau satu tempat. Ketika kita berbicara satu sama lain, dari idenya macam-macam, lama-lama apa? Makin merucut jadi satu. Itu namanya makin tajam. Ketika kita bicara, ketika sharing, pengetahuan kita makin tajam, pengetahuan kita makin dalam, informasi kita makin banyak, hati kita yang tadinya mungkinnya hambar makin bisa diperbaharui. Kenapa? Karena ada sharing di antara anggota keluarga. Mulailah. Udah seharian bekerja, berusaha, anak-anak belajar. Gunakan mezbah keluarga. Ini gak harus 1 jam. 10 menit, 20 menit bisa. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita satu lagi. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Di mezbah keluarga kita saling mengaku dosa, saling mengakui kelemahan kita, saling mengakui apa kesalahan kita, dan saling mendoakan. Ayah mendoakan seluruh keluarga, istri mendoakan seluruh keluarga, anak-anak pun bisa mendoakan seluruh keluarga. Hasilnya apa? Sembuh. Ada pemulihan dalam keluarga. Kenapa? Karena saling mengaku. Mungkin Bapak Ibu yang dulu pernah ikut SPY, di dalam kelompok ketika saling mengaku, saling mendoakan, pemulihan terjadi.
Begitu juga dengan keluarga kita. Kalau kita mau bangun mesbah keluarga, di situ ada pemulihan ketika kita saling sharing, saling mengaku, saling mendukung. Terus bagaimana kita membangun mesbah keluarga? Saya mau tampilkan ini ada tampilan dari website dari Berita Betel. Kita warga Gereja Betel Indonesia, teman-teman perlu tahu. Bapak Ibu Saudara mesti tahu. Alamatnya beritabetel.com. Di dalam beritabetel.com ini ada salah satu bagian di situ ditulis IBD offline, mesbah keluarga, khotbah, penyuluh, BSK, Bapak sepanjang kehidupan. Itu semua materi-materi yang bisa kita terima yang diupdate tiap minggu bahkan. Isinya seperti apa? Isinya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu tanya bagaimana lakukan mesbah keluarga, ada manualnya. Gereja Betel Indonesia ini seluruhnya ya, jadi bisa diakses oleh seluruh jemaat. Di seluruh dunia, GB Indonesia bukan cuma di Indonesia aja. Ada penuntun mesbah keluarga. Isinya dikasih tahu, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi masuk dulu lah beritabetel.com, lihat di situ ada bagian materi mesbah keluarga, download. Download materi ini biasanya cuma distribusikan buat 6 hari, dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu libur, kenapa? Biar saudara bisa beribadah sama-sama, secara onsite maupun online. Jadi kita belajar bagaimana kita membangun mesbah keluarga. Yang pertama, mulailah dengan doa, pembukaan, pujian, dan penyembahan. Saya kasih lihat bagian. Jadi ada bagian pujiannya juga. Problemnya kadang-kadang kita nggak tahu kan lagunya dinyanyikan seperti apa. GB Petamburan punya YouTube. Dan di salah satu playlistnya ada apa? Ada namanya Power of Worship. Sayangnya cuma ada 10 video. Tapi ini juga bisa membantu Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian penyembahan. Di situ ada Pak Joni, Ibu Emi, dan lain-lain song leader kita membawakan pujian. Nggak panjang kalau dilihat itu cuma setengah jam. Ya kita nggak usah ambil semua, ambil aja 1-2 lagu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa main musik, gunakan YouTube ini. Gereja kita udah siapkan. Kita tinggal pilih hari apa, ikuti nyanyinya. Itu udah bagian dari pujian penyembahan. Kalau 10 video sebuah lagu udah dinyanyiin gimana Pak? Ada Weller County Official. Ini update tiap minggu. Kalau Bapak Ibu bilang, wah lagu-lagu sekarang baru-baru nggak tahu. Sebagian ini lagu-lagu lama. Ada teksnya. Di situ juga dibilang apa? Sekitar setengah jam 40 menit. Ambil secuplik 2 buat lagi. Itu jadi bahan buat apa? Buat kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan. Kalau kita terbiasa nyanyikan pujian karena ada song leader di sini, anggaplah video-video yang ini di YouTube GB Petamburan, di YouTube-nya Weller County Official itu membantu kita. Apa? Untuk naikkan pujian penyembahan. Lanjut. Kedua, setelah kita naikkan pujian penyembahan, lanjutkan dengan 2 ucapan syukur untuk masuk ke firman Allah. Di situ juga ada tulisan. 2 ucapan syukurnya apa materinya? Bersyukur untuk hari baru dalam minggu ini, berdoa untuk pembacaan perenungan firman. Ada semua. Download makanya, coba. Istilahnya sekarang unduh. Ya. Setelah itu kita baca firman Tuhan. Secara bergiliran, kenapa? Kan gak sendirian. Masing-masing mungkin 2-3 ayat. Di buku itu juga dikasih tahu pengantarnya apa, ayatnya apa. Tapi ini bukan satu kebetulan bahwa kita sama-sama belajar tentang keluarga. Saya mau nawarkan satu ide buat Bapak Ibu. Di depan ada gambar 2. Yang sebelah kanan itu ada Alkitab sepanjang kehidupan 365 hari. Ada di delay. Saya nggak tahu di koportasi di bawah kita ada atau enggak. Tapi Meet the Bible saya pernah beli di bawah. 365 hari baca Alkitab. Wah Pak, lama bener. Bapak Ibu bisa baca novel, bisa nonton Korea berseri-seri, masa baca Alkitab aja setahun nggak bisa. Saya pernah ketemu dengan dosen di seminari, Pak Apin. Kebetulan saya kerja di sebelah, dia pernah sharing bilang begini, waduh. Dia marah-marah di kelas. Kenapa? Ketika ketahuan bahwa ternyata calon hamba Tuhan, mahasiswa seminari ada yang belum baca Alkitab selesai. Dia bilang, kamu bertobat. Jangan jadi pendeta kalau kamu nggak baca Alkitab semua. Waduh. Saya bilang, wah shock juga. Saya pun waktu itu pernah, wah saya sendiri belum. Gitu. Saya bilang, akhirnya dari situ saya baca Alkitab secara pribadi seluruh Alkitab 1 kali.
Dan tahun ini dengan bantuan buku yang tadi ya, Meet the Bible, saya ajak satu keluarga kelas saya untuk baca Alkitab. November berarti udah tinggal 30 hari lagi, udah sampai kitab Efesus kalau nggak salah. Pak, kalau ternyata Pak tulisan di Alkitab kecil-kecil, ada website ini. Coba kita lihat, Badeno. Bukan merek mobil ya, Badeno. Baca, dengar, dan nonton. Ini adalah keluaran dari Sabda, sabda.id, Badeno. Di situ ada bagian kita bisa dengar. Klik, keluar suaranya. Mungkin buat bapak ibu yang punya opa oma yang mata udah agak istilahnya nggak bisa lihat lagi, putarkan ini. Dia bisa baca Alkitab, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan biarkan dia cuma dengar berita-berita yang kadang-kadang buat kita pusing, dengan kita stres. Baca Alkitab. Badeno, baca, dengar, dan nonton. Terus ternyata anggota keluarga kita masih kecil. Kalau suruh baca Alkitab, aduh, pasti bingung ya kenapa. Saya mau sampaikan ini. Jangan handphone saudara cuma isinya main game dan segala macam. Download ini, komik titip app. Di internetnya ada komik titip app Kingston. Isinya apa? Seperti itu. Alkitab dijadiin seperti komik. Berapa kali saya kalau bawa renungan buat teman-teman teen, saya sering pakai gambar-gambar sini apa? Gambar-gambarnya mencerahkan gitu. Mungkin buat orang tua yang masih senang baca komik ya, coba-coba sekali masuk. Ini bisa membuat jadi berkat buat anak-anak, terutama anak SD, remaja ya. Kita lanjut, bagaimana kita membangun mesbah keluarga? Renungkan firman Tuhan dan sharingkan perenungan penerapan aplikasinya. Bagaimana cara kita merenungkan yang paling sederhana seperti ini? What? 5W1H. Apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini? Who? Siapakah tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca pada hari ini? When? Kapankah kejadian ini ada? Where? Di manakah kejadian ini? 5. Why? Mengapa kita harus melakukan ini? Mengapa orang-orang yang di Alkitab dihukum? 6. Bagaimana kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan 5 pertanyaan ini khususnya yang 156, what, why, dan how, itu kita bisa merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di materi yang dari berita Betel, itu dikasih tahu juga mengapa kita di penerapan, mengapa kita, bagaimana agar kita, apa saja kebaikan hati, itu bagian dari kita menggali Alkitab. Lanjutnya penerapan. Boleh lanjut ke materi? Ada penerapan, ada aplikasi. Jadi kita lihat bagaimana bangun mesbah Alkitab. Pertama mulai dengan doa, pujian, penyembahan, kemudian doa ucapan syukur, masuk ke firman Tuhan. Baca firman Tuhan secara giliran, renungkan firman Tuhan, sharingkan, bagikan, kemudian tutup dengan doa dan pengakuan dosa. Materinya pun disampaikan juga. Mohon ampun untuk apa? Pokoknya lengkap lah. Kemudian muncul pertanyaan, Pak bagaimana caranya Pak ya? Ketua BPP Badan Pekerja Pusat Gereja Bethel Indonesia, Pendeta Ruben Adi, kasih contohnya. Mesbah keluarga Pendeta Ruben Adi Abraham. Ada di YouTube-nya. Saya bukan promosi gereja lain, tapi saya mau kasih tahu, dia kasih contoh bagaimana melakukan mesbah keluarga. Kalau Bapak Ibu masuk di GB Bethel ada bagian mesbah keluarga, di situ kasih contoh. 30 menit, ada pujian, ada doa, ada firman Tuhan, semuanya ada. Saya rindu Bapak Ibu semua bisa istilahnya. Kalau lihat, sekarang kan lebih banyak kalau nonton baru bisa belajar. Ini contohnya. Jadi jangan tanya entah kau sebagai, Pak gimana mesbah keluarga, ada contoh di YouTube. Dikasih lihat oleh Pak Ruben Abraham. Terus pertanyaannya, seringkali wah masih ada hambatan-hambatan. Hambatan apa aja yang menghambat mesbah keluarga? Ini yang paling sering, perselisihan. Suami istri, ayah ibu berselisih, bercekcok. Balik lagi, saya cuma kasih kata satu. Inisiatif untuk meminta atau memberi maaf. Yang kedua, apa hambatannya? Kesibukan, time management, aturlah waktu. Tuhan udah kasih 24 jam, apakah kurang? Mesbah keluarga cuma 10-20 menit. Coba kurangi waktu yang lain. Nonton drama Korea, main game, siapkan waktu 10-20 menit.
berkumpul sama-sama, bangun mesbah keluarga. Karena kita merasakan berkat-berkatnya. Atau hambatan lain, jarak tempat. Sekarang udah apa? Ada Zoom meeting, ada WhatsApp video call yang bisa buat 6 orang. Di channel yang tadi, Mesbah Keluarga Pendeta Rubin, dikasih lihat contohnya bagaimana ketika anaknya harus tugas luar kota, mereka melakukan apa? Lewat Zoom. Mesbah Keluarga itu bukan cuma onsite, bisa juga lewat online, lewat Zoom. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak membangun Mesbah Keluarga. Di akhir renungan pagi ini, kita diminta untuk mengambil komitmen untuk membangun Mesbah Keluarga. Saya menemukan satu kerucut seperti ini. Bahasa Inggris, tapi saya akan coba terjemahkan. Kalau lihat dari paling bawah yang warna ungu, ada kalimat I will not do it. Saya pikir saya tidak akan melakukan ini. Saya pikir setelah Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan tentu tidak akan jawab ini. Saya tidak akan bangun mesbah keluarga, tentu tidak. Karena apa? Sudah lihat berkat-berkatnya, manfaatnya, kebaikan buat kehidupan kita. Why should I do it? Kenapa saya harus melakukan ini? Tadi sudah dijawab. Ada berkat persekutuan, ada doa korporat, ada sharing, ada saling menguatkan, pujian-pujian yang mengandung kuasa, itu semua ada. Naik lagi. I have to do it. I have to apa? Saya harus. Kenapa? Karena dipaksa. Saya nggak mau sampai situ. Saya mau Bapak Ibu semua sampai yang paling atas. Komitmen. I will do it. Saya akan melakukannya. Kenapa? Karena saya tahu ada berkat Tuhan dalam mesbah keluarga. Bukan cuma itu, I will lead others to do it. Saya akan memimpin yang lain, memimpin suami saya, mendorong istri saya, memimpin anak-anak saya untuk apa? Membangun mesbah keluarga. Jadi saya undang Bapak Ibu semua untuk ambil komitmen hari ini. Setelah pulang, mulai besok, atur waktu, oke, kita mau sama-sama bangun mesbah keluarga. 10-20 menit. Langkah pertama itu paling penting. Kalau udah melakukan satu kali mesbah keluarga dan merasakan berkatnya, berikutnya lebih mudah. Tapi pasti ada jatuh bangun. Tuhan lihat proses, bukan hasil. Saya balik ke yang kalimat pertama yang saya utarakan. A family altar can alter a family. Mesbah keluarga dapat mengubah keluarga saudara. Dapat membawa kebaikan, mendatangkan berkat Tuhan, pemulihan, keharmonisan, kebahagiaan dalam keluarga kita. Di mesbah keluarga ada kata saling. Di akhir khotbah saya ingin kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Saya undang song leader, singer. Tolong tampilin dulu slide terakhir. Sebelum kita sama-sama nyanyi, saya ingin Bapak Ibu lihat dulu kalimatnya. Lagu ini judulnya Sujud di Altarnya. Sebelum kita sama-sama nyanyi, saya akan bacakan semuanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kutanya Yesus apa yang harus kubuat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku dan baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat dia datang di altarnya. Bukan suatu kebetulan bahwa ini ada kata altarnya. Tadi kita belajar apa? A family altar can alter a family. Mesbah keluarga dapat mengubah keluarga kita. Lagu ini nyanyikan dengan sepenuh hati. Rasakan bagaimana Tuhan mau mengubah hidup kita dan keluarga kita. Bila hati terasa berat. Bapak Ibu saya undang pakai berdiri. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus,
pikul segala bebanku, sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita nyanyikan satu kali lagi, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, Ku bawa diriku dan keluargaku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia mengasihi. Dia ubah keluargaku. Ubah Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu bagaimana kondisi keluarga Bapak Ibu sekalian. Tapi Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian tahu. Dia mendorong kita untuk mengambil komitmen untuk membangun mesbah keluarga. Karena dia tahu dalam mesbah keluarga kita, Tuhan ubahkan kita. Dia ingin ubah istri kita, dia ingin ubah kita sebagai suami, dia ingin mengubah anak-anak kita. Langkah pertama yang kita lakukan apa? Bangun dulu mesbah keluarga. Di situ kita sama-sama belajar, sama-sama meneguhkan, sama-sama mendorong. Kalau mungkin ada yang jatuh, kita bisa angkat sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami belajar pada pagi hari ini. Kami rindu dan kami mau ngambil komitmen pada pagi hari ini untuk membangun mesbah keluarga kami, Tuhan. Karena kami tahu di dalam mesbah keluarga kami membangun suatu persekutuan dengan Engkau. Bukan cuma dengan Engkau, membangun persekutuan dengan seluruh anggota keluarga kami, dengan istri kami, dengan suami kami, dengan anak-anak kami. Dan kami tahu Tuhan, di dalam mesbah keluarga kami makin mengenal Engkau. Kami makin mengenal apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami satu persatu. Kami juga terima berkat-Mu Tuhan. Kami merasakan bahwa doa-doa kami, pujian-pujian kami begitu berkuasa. Ketika kami membagikan, men-sharingkan pengalaman kami, cerita kami tahu Tuhan, kehidupan kami dipulihkan. Kami didorong, kami didukung. Roh Kudus memimpin kami satu persatu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi suatu berkat buat kami pribadi, yang akan kami bawa pulang dengan kami memulai mesbah keluarga dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus ingatkan setiap kebenaran yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Sehingga Senin pagi, Senin malam, kami mulai ngambil komitmen. Tuhan, saya mau ajak istri saya mau ajak suami saya, mau ajak anak-anak saya membangun mesbah keluarga. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus tolong saya untuk komitmen yang saya ambil